Kemudian menghormati orang, yang ketiga tadi ketiga elemen dasar JIT ini yang ketiga itu menghormati orang lain. Bagi perusahaan, menghormati karyawan adalah hal yang sangat penting agar perusahaan mendapat yang terbaik dari para pekerjanya. Benar, saya setuju. Kemudian rasa hormat yang tulus dan bermakna untuk rekan. Untuk rekan sekerja pasti sangat berpengaruh terhadap kinerja di perusahaan. Apabila kita menghormati ide dari teman kita, teman rekan sekerja kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian kesediaan untuk mengembangkan keterampilan lintas fungsi. Yang ketiga, secara aktif terlibat dalam pemecahan masalah atau lingkaran kualitas. Yang keempat, setiap orang bertanggung jawab atas kualitas, memahami kebutuhan pelanggan internal dan eksternal. Yang kelima itu keputusan dibuat dari bawah ke atas. Contohnya, seorang manajer ternyata ada suatu masalah yang terjadi di sebuah perusahaan kan, yang dilakukan oleh karyawan. Dan seorang manajer ini bertanya, pasti pertanyaannya mulai dari karyawan yang paling bawah. Bagaimana solusi darimu? Bagaimana solusi darimu? Bagaimana solusi darimu? Bagaimana solusi darimu? Sampai ke dirinya sendiri. Sehingga manajer tersebut merangkum jawaban itu dan memutuskan solusi yang akan mereka lakukan. Kemudian kemudian setiap orang bertanggung jawab atas pemeliharaan preventif tadi. Yang dimaksud pemeliharaan preventif tadi yaitu pemeliharaan mesin ini. Setiap orang harus bertanggung jawab. Setiap karyawan harus bertanggung jawab terhadap pemeliharaan mesin ini. Kemudian produksi Kanban. Dalam produksi Kanban ini, kartu Kanban itu terdapat 3. Yang pertama itu kartu Kanban, yaitu kartu yang menentukan jumlah pasti produk yang perlu diproduksi. Kemudian kartu produksi, kartu yang mengotorisasi produk bahan. Yang ketiga, kartu penarikan, yaitu sebuah kartu yang digunakan untuk mengizinkan penarikan materi. Jumlah Kanban yang dibutuhkan dapat dirumuskan dengan rumus berikut. N sama dengan DT tambah S per C. Yang dimana N yaitu jumlah kontainer atau jumlah kontainer, jumlah seperti kotak gitu kan, tempat barang besar itu tempat. Kemudian D yaitu tingkat permintaan di window staging. Kemudian T lead time dari supply station. Kemudian C ukuran wadah. Kemudian S stok pengaman. Kemudian masuk ke peran manajemen. Peran manajemen di dalam perusahaan JIT ini, yaitu yang pertama itu bertanggung jawab atas budaya dan saling percaya. Saling bertanggung jawab dan saling percaya. Kemudian berperan sebagai pelatih dan fasilitator. Peran manajernya itu merupakan berperan sebagai pelatih, dia sebagai pemberi masukan. Kemudian dukung budaya dengan sistem intensif yang tepat, termasuk non-moneter. Jangan bertindak seperti seorang pemimpin yang moneter, yang tidak yang hanya perkataannya itu yang paling benar, tidak menerima pendapat orang lain. Itu salah.
Kemudian bertanggung jawab untuk mengembangkan pekerja, memberikan pelatihan multifungsi. Inilah salah satu tugas dari seorang manajer, itu bagaimana cara dia untuk mengembangkan para pekerjanya, sehingga para pekerja itu dapat bekerja dengan baik sesuai dengan fungsi perusahaan. Kemudian memfasilitasi kerja tim. Salah satu peran manajer itu memfasilitasi kerja tim. Bagaimana bahwa supaya tim itu dapat bagus, dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan kinerjanya, maka peran manajer sangat penting untuk memfasilitasi kinerja dari tim tersebut. Sekian dan terima kasih. Izin Pak, sekian presentasi saya untuk bab 7 tentang just in time manufacturing. Sekian dan terima kasih.